Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bapak Suyanto dalam pembelajaran PPKN kelas 10 bab 1C Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai dasar. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memuat 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara. Nilai-nilai itu bersifat abstrak dan umum, tidak berubah, tetapi maknanya bisa berubah sesuai dengan kondisi terkini masyarakat. 2. Nilai instrumental. Nilai ini merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. Nilai instrumental diwujudkan secara tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Nilai praksis terdapat banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan hukum, badan-badan ekonomi, pemimpin masyarakat maupun oleh warga negara secara perorangan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mengandung 3 tata nilai utama yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Dimensi spiritual. Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Implementasinya bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dimensi kultural. Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Implementasinya bahwa Pancasila menjadi dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Dimensi institusional. Mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan landasan hidup bangsa. Dalam prakteknya, nilai-nilai Pancasila harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
A. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama serta toleransi antar umat dan dalam beragama. 6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara serta menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. B. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal itu juga bersifat universal. 3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. C. Nilai sila persatuan Indonesia. 1. Nasionalisme. 2. Cinta bangsa dan tanah air. 3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. 5. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. D. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. 2. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, kemudian diadakan tindakan bersama. 3. Dalam melakukan keputusan diperlukan kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi di Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyat. E. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. 2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. 3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Demikian pembelajaran PPKN kelas 10. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.